Sosialisasi dan edukasi potensi e-commerce dan perlindungan konsumen terhadap kesejahteraan perempuan oleh BPKN digelar di kantor Bakorwil 5 Jember Jumat pagi. Hadir langsung dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi, Ferry Firmawan, anggota BPKN, Luciana Dwiyanti, serta Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naida. Di era digital seperti saat ini, sangat perlu dilakukan sosialisasi perlindungan konsumen kepada pelaku e-commerce atau pelaku usaha melalui platform online. Salah satunya seperti maraknya penipuan di dunia digital marketing yang sangat meresahkan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk itu, peran pemerintah melalui sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk dilakukan, utamanya memberikan pemahaman bagi pelaku usaha maupun e-commerce pemula agar bisa mengantisipasi kejahatan online. Memang sangat amat mengawal. Ya, saya kira seperti yang disampaikan tadi bahwa perlindungan konsumen ini harusnya menjadi awareness bukan hanya untuk konsumen, tapi juga dengan pelaku usaha. Karena perlindungan konsumen ini kalau kita sadari sebetulnya kita semua adalah konsumen. Pelaku usaha sekalipun ternyata juga adalah bagian dari konsumen. Dan hari ini kami tengah merevisi undang-undang perlindungan konsumen. Dan wacananya sudah banyak bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan digabung dengan BPSK. Kemudian terbentuk baru lagi sebuah badan. Tapi terakhir kan Pak RI1 menyatakan bahwa kalau bisa rancangan undang-undang tidak melahirkan institusi baru berupa badan atau lembaga sudah cukup besar. Tapi saya kira perlindungan konsumen ini harus menjadi going concern bagi pemerintah karena semakin familiar masyarakat dengan digital transformation, mulai dari e-commerce, kemudian pemesanan produk dengan itu baik barang dan jasa, karena itu saya kira itu menjadi sangat penting untuk semakin digerakkan. Nah, tadi potret yang bisa kita lihat hari ini sangat antusias sekali, bahkan bukan hanya banyak pemberitaan, tapi ternyata para mantan-mantan korban terkait dengan COD di e-commerce, terkait dengan penipuan yang berupa online juga cukup banyak. Jadi saya dari BPKN, dari Wakil Ketua Komisi Edukasi dan Komunikasi bersama Pelusi itu mengajak teman HIPMI saya, teman Lemhanas saya yaitu Bu Indi untuk ikut terlibat karena bayangannya tentu mereka akan lebih dekat dengan Jember ini. Jember ini saya datang karena top of mind saya ini kota karnaval ya. Jadi saya selalu bayangkan Jember itu, ini first time nih saya datang ke sini karena membayangkan tuh ini kota karnaval, kota fashion, kota itu. Ini kayak harus betul-betul dipahamkan tentang perlindungan konsumen. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naida menyambut baik giat sosialisasi dan edukasi ini. Selain penting bagi para pelaku e-commerce, sosialisasi ini juga menjadi bagian dalam membangun dunia usaha bagi calon pengusaha yang akan memanfaatkan platform digital atau online. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Ferry dan teman-teman dari Badan Perlindungan Konsumen. Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Jember karena dari sekian kabupaten dan sekian provinsi, kebetulan Jember terpilih menjadi kota yang didatangi oleh beliau-beliau. Secara kebetulan juga Pak Ferry adalah senior kami di BPP HIPMI dan beliau bertanya pada saya, Jember bisa nggak kalau misalnya kabupaten jadi percontohan? Saya bilang Jember sangat punya potensi yang sangat luar biasa karena masyarakat Jember juga sangat konsumtif terutama di bidang e-commerce dan tadi juga banyak masukan sekali dari peserta-peserta untuk bagaimana caranya menjalankan bisnis e-commerce dengan benar. Saya memang kemarin juga sempat atensi kepada kawan-kawan untuk memprioritaskan perempuan karena memang komisi kami juga ada di bidang perempuan dan alhamdulillah juga tadi ada beberapa contoh konsumen dan juga produsen yang sangat antusias untuk mengupgrade ilmu mengenai e-commerce-nya dan alhamdulillah juga melalui kegiatan hari ini kita ke depan juga akan terus bekerja sama dengan kementerian
untuk bagaimana caranya membawa program-program ke Kabupaten Jember gitu. Karena kalau kita sendiri yang mengawal juga nggak akan mungkin bisa, karena juga anggaran yang kita punya juga sangat terbatas dalam sosialisasi semacam ini. Baik, yang mau diangkat adalah transformasi. Sosialisasi dan edukasi oleh BPKN RI ini diikuti ratusan peserta yang mayoritas diisi oleh perempuan. Berarti mahasiswanya Prof. Ermanto ya? Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kenapa sih konsumen masuk dalam konstruksi kelembagaan? Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN. Kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli-J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.